Mata Wang Lin dingin saat dia menunjuk ke udara. Sosok singa itu bergetar, lalu berubah menjadi seutas gas hitam, terbang ke bendera jiwa Sisan dan menghilang. Binatang buas ini lumayan sebagai jiwa utama untuk bendera 10 jiwa-jiwa Anda. Namun ingatlah bahwa tidak ada cara mudah di mantra pemurnian jiwa. Anda bisa menyegelnya, tetapi itu bisa menolak Anda. Biarkan ini menjadi pelajaran untuk Anda. Setelah Wang Lin mengatakan kata-kata itu, ia berbalik dan kembali ke kedalaman lembah. Wajah Sisan penuh malu ketika dia melihat bendera di tangannya dan mulai merenung. 1 bulan berlalu dengan cepat. Semua laki-laki di desa pergi di tengah malam. Ouyang Hua dan Sisan adalah pelopor karena mereka membawa semua orang langsung ke gua. Wang Lin tidak mengikuti dan bahkan dengan akal ilahi. Ini adalah cobaan untuk mereka dan jika mereka gagal, itu berarti bahwa mereka tidak memenuhi syarat dan Wang Lin akan pergi ke kota iblis kuno untuk mencari peluang lain. 5 hari kemudian, ketika Wang Lin berkultivasi di dalam lembah, dia membuka matanya. Segera suara keras terdengar dari kejauhan saat barisan panjang orang bergegas menuju lembah di sepanjang jalan berliku. Garis panjang ini dibentuk oleh orang-orang yang bukan dari desa dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Ada laki-laki dan perempuan di antara mereka, dan mereka semua berada di masa jayanya. Tangan mereka diikat dengan tali dan ada 7 orang per baris. Setiap baris terikat ketika mereka perlahan bergerak maju. Ouyang Hua berjalan di depan dan berlumuran darah. Meskipun dia terlihat lelah, ada kegembiraan di wajahnya. Orang-orang desa bergerak di sisi garis ini. Jika ada tahanan yang bergerak terlalu lambat, penduduk desa akan naik dan meneriaki mereka. Sisan berjalan di ujung garis. Seluruh auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia tidak lagi sombong dan tampak jauh lebih tenang. Ada ekspresi tekad di wajahnya sekarang. Dia berjalan di belakang barisan dengan beberapa orang di sekitarnya. Namun mereka semua menjaga jarak dan memiliki pandangan hormat di mata mereka. Dapat dikatakan bahwa Sisan mampu memamerkan kekuatan besar selama pertempuran ini. Dengan dia dan Ouyang Hua bekerja bersama, mereka dapat melewati formasi dan menangkap musuh. Tetua musuh dilahap oleh singa. Sisan dipanggil tepat di awal. Dia kemudian menggunakan mantra pemurnian jiwa di sana di depan musuh untuk memurnikan jiwa tetua musuh dan menyegelnya di dalam bendera jiwa. Pada saat yang sama Ouyang Hua juga tidak lambat, dia dengan cepat memurnikan jiwa orang-orang yang mati dalam pertempuran dan menyegel mereka. Adegan ini sangat mengejutkan para musuh. Garis panjang ini dengan cepat tiba di dalam lembah. Kemudian semua wanita segera mengeluarkan ember kayu dari rumah mereka seperti mereka sudah terbiasa dengan ini. Ada cairan hijau di dalam ember dan masih menggelegak. Itu mengeluarkan bau busuk. Setiap kepala orang luar ditekan ke dalam ember dan mereka dipaksa untuk minum sebagian dari cairan hijau ini. Setelah minum cairan itu, mereka segera mengungkapkan ekspresi bingung. Kemudian beberapa penduduk desa membawa mereka pergi dan membisikkan sesuatu ke telinga mereka. Ketika akal ilahi Wang Lin melihat ini, dia tidak terkejut sama sekali. Dia telah belajar dari ingatan Lou Yun bahwa leluhur Lou Yun mengatakan bahwa satu-satunya cara bagi suku-suku kecil ini untuk mendapatkan lebih banyak anggota adalah dengan memaksa tawanan mereka untuk minum semangkuk sup penghapus ingatan. Efek sup ini adalah membuat orang tersebut melupakan segalanya, dan kemudian seseorang akan membisikkan nama baru mereka dan situasi suku saat ini. Ketika orang itu terbangun, mereka akan menjadi anggota baru suku. Tidak ada sesuatu yang istimewa tentang sup ini di mata Wang Lin, itu jauh lebih rendah daripada sesuatu seperti mantra. Jika seseorang dengan kultivasi meminum sup ini, pada dasarnya itu tidak akan berpengaruh. Ouyang Hua dengan cepat bergegas menuju Wang Lin. Ketika dia masih cukup jauh, dia dengan hormat membungkuk dan berkata, "Junior Ouyang Hua ingin menyapa Yang Mulia Surgawi." Setelah menerima persetujuan Wang Lin, Ouyang Hua memasuki lembah. Dari jauh dia melihat Wang Lin duduk dalam posisi lotus. Dia tiba di depan Wang Lin dan mengeluarkan sebuah benda, lalu dengan penuh hormat dia berkata, "Yang Mulia Surgawi, Junior menemukan kristal iblis dari suku musuh untuk diberikan kepada Yang Mulia." Mata Wang Lin menyala, lalu dia melambaikan tangannya dan kristal iblis itu terbang ke tangannya. Dia dengan hati-hati melihat batu hitam ini. Tidak ada yang istimewa dari kristal ini, dan itu terlihat agak kasar. Wang Lin meremas tangan kanannya dan batu hitam itu segera hancur, mengungkapkan kristal iblis seukuran ibu jarinya. Kristal iblis peringkat 2. Wang Lin menatap kristal itu sejenak sebelum melahapnya. Ouyang Hua menunduk dan tetap diam. Dia telah menunjukkan ekspresi hormat sepanjang waktu. Setelah melahap kristal iblis, dengan cepat menyatu dengan kristal iblis di dalam Wang Lin dan menjadi kristal iblis peringkat 5. Wang Lin menatap Ouyang Hua sebelum mengeluarkan sepotong batu giok. Setelah menyapu dengan akal ilahi, dia melemparkannya ke Ouyang Hua dan berkata, "Kalian hanya memiliki mantra untuk 3 tahap pertama. Kecuali jika seseorang memiliki prestasi, mereka tidak mendapatkan lebih banyak. Anda kembali dengan kristal iblis, jadi saya akan memberi Anda tahap keempat. Pelajarilah dengan baik dan jangan mengajarkannya kepada orang lain, kalau tidak saya pasti akan mengambil semuanya." Ouyang Hua menekan kegembiraan di hatinya. Setelah menerima batu giok dia dengan cepat pergi. Setelah dia pergi, mata Wang Lin berbinar ketika dia bergumam pada dirinya sendiri.
sepertinya ini adalah langkah yang tepat. Saat desa perlahan tumbuh dan menyerap suku-suku di sekitarnya, jumlah kristal iblis yang bisa aku dapatkan akan meningkat juga. Selain itu, semakin banyak orang yang dimiliki suku, semakin banyak orang yang akan mengolah mantra pemurnian jiwa. Itu berarti saya akan dapat memulihkan kekuatan penuh bendera 1 miliar jiwa lebih cepat. Saat ini Wang Lin sedang meningkatkan fragmen jiwa. Semua fragmen jiwa yang disempurnakan oleh orang-orang yang mengolah mantra pemurnian jiwa bisa menjadi miliknya hanya dengan pikiran. Akan ada hari di mana waktu yang tepat bagi Wang Lin untuk mengumpulkan semua jiwa dan bendera 1 miliar jiwa akan menjadi utuh sekali lagi. Penduduk desa tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Jumlah laki-laki sekarang lebih dari 50. Para wanita dibagi di antara penduduk desa, dan beberapa wanita cantik diberi hadiah untuk Wang Lin oleh Ouyang Hua yang rakus akan jasa. Namun dia mendapat tatapan dingin kali ini. Anggota suku baru itu semua mulai menumbuhkan mantra pemurnian jiwa. Sekarang ada aura para kultivator di lembah. Selain orang-orang yang pergi berburu setiap hari, semua orang fokus pada kultivasi. Bahkan ada beberapa wanita yang mulai berkultivasi. Awalnya Ouyang Hua menentang hal ini, tetapi setelah dimarahi oleh Wang Lin melalui transmisi pesan, ia dengan cepat mengubah sikap ini dan secara terbuka mendukung kultivasi wanita. Akibatnya semua orang di lembah selain anak-anak, tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan, mulai berkultivasi seperti orang gila. Mudah untuk mulai mempelajari mantra pemurnian jiwa, dan menambahkan kekuatan Sisan dan Ouyang Hua, keduanya segera menjadi tujuan semua orang. Setengah tahun berlalu. Selama 6 bulan ini orang-orang desa banyak keluar. Mereka pergi berkelompok atau sendiri-sendiri untuk membuat bendera jiwanya, atau untuk membunuh binatang buas sehingga mereka bisa memurnikan jiwa. Selain Sisan, 4 orang lagi mencapai tahap ketiga dalam 6 bulan ini dan perlu membuat bendera jiwa mereka. Semua orang tahu aturan Wang Lin sekarang. Jika mereka menginginkan mantra untuk tahap di luar tahap ketiga, mereka harus memberikan manfaat dan hanya ada 3 cara untuk melakukannya. Yang pertama adalah untuk menyerahkan kristal iblis, yang kedua adalah untuk menemukan petunjuk orang asing, dan yang ketiga adalah untuk membuat setidaknya 10 bendera jiwa 10 jiwa, dan setidaknya 4 bendera harus memiliki jiwa utama di dalamnya. Jika ada yang bisa melakukan salah satu dari 3 hal itu, Wang Lin akan memberi mereka mantra tahap keempat. Adapun mantra tahap kelima, persyaratannya bahkan lebih ketat. Pada titik ini hanya Ouyang Hua yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan mantra tahap keempat. Bahkan Sisan hanya memperbaiki 7 bendera jiwa. Yang sulit adalah jiwa utama. Sampai sekarang dia hanya memiliki 2 jiwa utama dan yang kedua adalah tetua desa musuh yang dia sempurnakan setengah tahun yang lalu. Jadi, seruan untuk menyerang suku lain menjadi semakin keras. Hanya dengan menyerang suku-suku lain, bisa ada kristal iblis, jiwa utama, dan fragmen jiwa dalam jumlah besar. Harus dikatakan bahwa kata-kata Ouyang Hua menjadi kenyataan. Setiap 5.000 tahun ketika orang asing tiba, mereka akan membawa pertumpahan darah ke tanah roh iblis. Hanya karena kedatangan Wang Lin, lembah ini berubah dari desa yang tenang ke desa yang penuh dengan agresi untuk menyerang suku-suku lain untuk mendapatkan mantra yang lebih tinggi. Seraya seruan untuk perang semakin keras, perang besar baru akhirnya dimulai. Kali ini tidak masalah apakah itu pria atau wanita. Selain beberapa yang tinggal untuk merawat anak-anak, hampir setiap penduduk desa pergi. Mereka tidak semua akan menyerang satu tempat, mereka akan dibagi menjadi 3 kelompok untuk menyerang 3 suku yang berbeda. Ini adalah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena jika mereka semua menyerang suku yang sama, tidak akan ada cara untuk membagi kristal iblis dan jiwa utama. Tidak ada seorang pun di tanah roh iblis yang menyadari bahwa ada kekuatan yang tumbuh dalam kekuatan, karena tidak ada yang mau repot-repot memeriksa suku-suku ini di gurun. Bahkan orang asing pun tidak akan memutuskan untuk tinggal dengan suku-suku seperti Wang Lin. Mereka semua pergi ke berbagai negara dan mendapatkan posisi yang berbeda. Untuk mendapatkan eksploitasi militer dan iblis kuno, mereka memulai pertumpahan darah yang akan berlangsung selama 500 tahun. Orang-orang di desa sangat siap untuk serangan ini. Ouyang Hua memimpin satu kelompok, Sisan memimpin kelompok kedua dan penduduk desa lain yang juga pada tahap ketiga memimpin kelompok terakhir. Setelah setengah bulan, hanya kelompok Sisan yang tidak kembali. Meskipun ada beberapa korban, hadiah mereka sangat bagus. Namun karena kelompok Sisan tidak kembali, ada awan gelap di hati setiap orang. Hanya ekspresi Wang Lin yang tetap normal tanpa perubahan. 3 hari kemudian awan hitam muncul di luar lembah. Jika seseorang melihat dari dekat, mereka akan melihat bahwa itu adalah singa dengan sayap. Meskipun tidak ada luka di tubuhnya, itu sangat lemah. Sesekali ia akan berubah menjadi awan hitam, itu di ambang kehancuran. Ada seseorang yang berbaring tak bergerak di punggungnya, dan dia dipenuhi luka. Ada juga garis merah yang terlihat sangat aneh bergerak di dalam orang itu seperti parasit. Jiwa utama singa dengan cepat menyerbu ke lembah. Ketika semakin dekat, beberapa orang dengan cepat muncul, mengeluarkan bendera jiwa mereka dan memberi makan potongan-potongan jiwa kepada singa. Ini menyebabkan energi singa segera meningkat.
Setelah melihat singa, hampir semua orang menyadari bahwa ini adalah singa Sisan dan orang di punggungnya yang jelas-jelas adalah Sisan. Setelah jiwa utama singa memasuki lembah, itu menjerit, lalu hancur menjadi bintik cahaya hitam dan hampir runtuh. Tepat pada saat ini, suara tenang bergema di lembah. Jiwa mengembun. Dengan itu bintik cahaya hitam bersinar terang dan dengan cepat terkondensasi kembali. Dalam sekejap mata itu kembali normal. Semua penduduk desa mengungkapkan ekspresi hormat dan membuka jalan. Wang Lin berjalan dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah jiwa singa melihat Wang Lin, ia mulai menangis seolah-olah itu sangat salah. Wang Lin mengulurkan tangan, menyebabkan singa menjerit kegirangan dan bergegas menuju jari Wang Lin. Akhirnya itu menghilang di jarinya dan tanda berbentuk singa muncul di ujung jarinya. Orang-orang di sekitarnya semua terbiasa dengan kontrol Wang Lin atas fragmen jiwa. Jadi tidak ada dari mereka yang terkejut sama sekali dan mereka menundukkan kepala dengan hormat. Wang Lin berjalan selangkah demi dan tiba di sebelah Sisan. Setelah dia menundukkan kepalanya untuk melihatnya, ekspresinya menjadi gelap. Dia melihat garis merah bergerak di sekujur tubuhnya. Wajah Sisan pucat dan tidak bernafas sama sekali. Wang Lin menunduk dan dengan lembut menekan jari kanannya ke dada Sisan. Teriakan tajam keluar dari tubuh, dan pada saat yang sama garis merah muncul dari tempat Wang Lin menekan dan menembak langsung ke arahnya. Mata Wang Lin menjadi dingin dan kekuatan tak terlihat muncul di sekujur tubuhnya. Terdengar bunyi keras seolah-olah garis merah itu mengenai pelat baja, dan itu dipukul mundur dengan paksa. Pada saat ini Wang Lin menggerakkan tangannya dan menangkap garis merah. Dengan satu tarikan terdengar seruan nyaring, dan garis merah ditarik keluar dari tubuh Sisan. Garis merah lebih panjang dari 10 kaki. Ujung yang lain bergerak ke arah Wang Lin tetapi sekali lagi dihentikan. Rasa dingin di mata Wang Lin meningkat dan energi celestial di dalam tubuhnya melonjak seperti orang gila. Dia meremas dengan keras, dan setelah serangkaian suara berbunyi, garis merah hancur menjadi debu. Setelah garis merah menghilang, wajah Sisan perlahan menjadi merah. Meskipun Sisan masih sangat lemah, kondisinya tidak lagi mengancam jiwa. Namun ekspresi Wang Lin menjadi lebih gelap. Dia dapat segera melihat bahwa Sisan telah cacat. Energi spiritual iblis yang dikumpulkan Sisan dari melatih mantra pemurnian jiwa semuanya hilang. Jika hanya itu masalahnya, itu tidak apa-apa, tetapi semua meridian di tubuhnya hancur dan semua bendera jiwanya dicuri. Musuh bertindak sangat kejam tetapi tidak membunuh Sisan. Sebaliknya ia membiarkan singa mengembalikan Sisan yang berarti bahwa orang itu jelas memiliki tujuan lain. Mata Wang Lin dingin dan dia mengarahkan jarinya ke dahi Sisan. Kristal iblis di dalam tubuhnya diaktifkan dan seuntai energi spiritual iblis memasuki dahi Sisan. Tubuh Sisan bergetar, lalu dia membuka matanya dan melihat Wang Lin. Dia ingin bangun untuk memberikan penghormatan, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak dan rasa sakit menyapu tubuhnya. Sisan berjuang untuk membuka mulutnya. Dalam kondisinya saat ini dia secara tidak sengaja memanggil apa yang selalu dianggapnya sebagai Wang Lin di dalam hatinya. Tuan, mata Wang Lin menyala, tapi dia tidak berbicara. Dalam perjalanan kembali, kami bertemu dengan suku besar. Kami mencoba kabur, tetapi mereka tetap menyerang kami. Ada seorang pria berjubah putih yang mengambil bendera jiwaku dan menanam iblis itu di dalam diriku. Dia meninggalkan saya pesan yang mengatakan bahwa jika Anda ingin bendera jiwa kembali, maka yang harus Anda lakukan adalah menemukannya. Wang Lin mengangguk, lalu dia mengangkat jarinya dan pada saat itu, tubuh Sisan bergetar sebelum dia pingsan lagi. Bawa dia untuk beristirahat. Setelah Wang Lin meninggalkan kata-kata itu, dia mengambil satu langkah dan menghilang. Anggota suku di sekitarnya dengan cepat memindahkan Sisan dan ada yang merawatnya. Setelah Wang Lin meninggalkan lembah, dia bergerak seperti kilat menuju kejauhan. Ekspresinya suram dan matanya dingin. Sisan awalnya pergi untuk menyerang suku lain. Jika dia gagal dan mati, Wang Lin tidak akan peduli sama sekali. Hidup dan mati adalah bagian dari kehidupan, dan sebagai seseorang yang mengolah hidup dan mati, Wang Lin sangat jelas dalam hal ini. Namun ini tidak terjadi di sini. Sisan dalam perjalanan kembali ketika ia melewati suku lain dan diserang. Musuh juga tidak membunuh Sisan tetapi menanam iblis di dalam tubuhnya. Jika itu saja, itu tidak masalah, tetapi mereka juga menghancurkan meridiannya dan bahkan mengatakan bahwa jika dia ingin bendera jiwa kembali, dia harus pergi mencari mereka. Itu artinya telah berubah. Ini mengejek atau bisa dikatakan sebagai surat tantangan. Sisan menjadi surat tantangan hidup seseorang. Karena orang ini mengirim surat tantangan, Wang Lin ingin melihat orang seperti apa yang tinggal di suku itu yang berani menantangnya. Wang Lin sangat cerdas. Jika tingkat kultivasi orang ini jauh lebih tinggi daripada dia hanya akan kembali ke desa, mencari cara untuk menyembuhkan Sisan dan kemudian menghindari suku ini. Meskipun ada kemungkinan ini, itu sangat rendah. Dari apa yang dilihat Wang Lin dari mantra yang digunakan pada Sisan, orang itu hanya sekitar tahap formasi jiwa. Memikirkan hal ini dia mendengus dingin dan bergerak lebih cepat seperti meteor melintasi langit. Suku air surgawi tinggal di dataran besar di sisi barat laut tanah roh iblis. Ada tanah datar di sekitar daerah itu, dan awalnya itu bukan tempat yang bagus untuk hidup, tetapi formasi kuno ada di sini. Formasi ini sangat kuat. Saat diaktifkan,
semuanya dalam jarak 5 kilometer. Bahkan selama malam roh iblis, itu benar-benar aman di dalam. Kunci untuk bertahan hidup bagi suku di tanah roh iblis adalah memiliki formasi untuk melindungi diri mereka sendiri. Ada banyak formasi ini di tanah roh iblis, tetapi tidak banyak yang bisa mencapai 5 kilometer. Semakin besar area formasi dapat mencakup, semakin kuat formasi. Ini juga berarti bahwa suku yang tinggal di sini memiliki lebih banyak ruang untuk pertumbuhan. Misalnya lembah itu begitu besar, jadi begitu populasi mencapai ukuran tertentu, mereka tidak akan bisa mendapatkan orang baru. Formasi di dataran ini lebarnya 5 kilometer, sehingga banyak orang bisa tinggal di dalamnya. Dua pria tua sedang duduk di dalam rumah yang sangat sederhana di suku air surgawi. Salah satu dari mereka memakai abu-abu dan yang lainnya memakai putih. Di antara mereka ada satu set teh ungu. Pria tua berjubah putih itu mengambil gelas dan minum. Dari semua barang yang dibawa orang asing, hanya teh ini yang sesuai dengan seleraku. Tetua berjubah abu itu mengambil gelas dan juga minum. Kapan kamu akan kembali? Pria tua berjubah putih itu merenung dan berkata, besok. Saya tidak bisa meninggalkan kota iblis kuno terlalu lama. Saya sudah tinggal selama sebulan untuk berkunjung ke rumah. Jika saya tinggal lebih lama akan sulit untuk menjelaskan kepada jenderal sayap kiri. Tetua berjubah abu itu mengangguk dan berkata, kamu melukai murid seseorang dan mengambil bendera kecil mereka yang aneh. Jika mereka datang, apa yang harus saya lakukan? Mata lelaki berjubah putih itu bersinar dan dia berkata, apa maksudmu dengan apa yang harus kamu lakukan? Gunakan saja formasi untuk membunuh orang itu. Pria tua berjubah abu itu mengerutkan kening dan kemudian berkata, dengan nada serius, orang-orang itu tidak sederhana. Hampir semua dari mereka memiliki satu bintang energi spiritual iblis dan semua telah belajar mantra iblis, terutama orang yang memimpin. Dengan bendera-bendera kecil itu, dia bisa mengendalikan roh iblis untuk menyerang. Pada awalnya mereka melewati kita, tetapi Anda tertarik pada bendera kecilnya. Anda tidak hanya membunuh mereka untuk mengambil harta, tetapi Anda membiarkan pemimpin pergi sebagai surat tantangan untuk memikat orang di belakangnya. Apa yang Anda lakukan terlalu berlebihan. Pria berjubah putih itu tertawa dan berkata, aku adalah penjaga kehormatan di bawah jenderal sayap kiri kota iblis kuno. Bagaimana bisa membunuh beberapa orang biadab dianggap terlalu berlebihan? Juga, saya menyimpulkan bahwa orang di belakang mereka tidak kuat. Mengapa orang itu masih berdiam diri di suku? Dia pasti sudah pergi ke kota iblis kuno untuk mendapatkan posisi yang lebih baik jika dia kuat. Saya memikatnya ke sini karena saya ingin mendapatkan metode menggunakan bendera kecil ini darinya. Jika dia datang, itu bagus. Jika tidak, saya akan mengikuti tanda yang saya tinggalkan pada pemuda itu dan mencurinya. Pria tua berjubah abu itu bertanya, apakah mantra dari pikiran pemuda itu palsu? Mata pria berjubah putih itu menyala dan dia berkata, dengan nada gelap, itu tidak palsu, tetapi tidak lengkap. Seharusnya ada banyak.